Salam jumpa pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Kali ini bertemu lagi bersama saya Dika Saputra. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 tinggal menghitung jam saat ini. Dan kita akan mengecek seperti apa persiapan dari grassroots yang ada di TPS-TPS yang ada di Kota Palembang. Dan saat ini saya sudah di studio, sudah hadir tentunya. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Tommy Siahaan, SIP, Ketua KPPS 08 Kelurahan Sako. Kemudian ada Pak Nasir, SPD SEMSI, Pengawas PTPS 9 Kelurahan Talang Aman. Halo Pak, selamat datang di TVRI Sumatera Selatan. Halo Mas Dika. Iya. Kita akan mengecek persiapan terkait dengan bagaimana untuk lapangan. Di lapangan terkait dengan KPPS, kemudian PTPS juga seperti apa. Kalau sampai dengan saat ini saya ke Pak Nasir terlebih dahulu selaku dari perwakilan dari Bawaslu seperti itu. Artinya melihat bagaimana, ini kan masih masa tenang ini. Ya. Masa tenang artinya tidak boleh ada kampanye dan lain sebagainya. Bagaimana saat ini yang dilakukan oleh teman-teman di mulai bawah? Kemarin semenjak Minggu Tenang, kami sebagai PTPS dan bergabung dengan Bawaslu Kecamatan membersihkan spanduk-spanduk, banner-banner yang ada di lokasi masing-masing. Jangan sampai ada yang menimbulkan politik lagi, seperti misalnya money politik. Ya. Kami awasi sampai malam tadi. Jadi jangan sampai ada lagi kecurigaan di masyarakat bahwa ini money politik. Jadi kami sampai jam 1 malam tadi, kami kelilingi semua. Banner-banner sampai pagi tadi saya masih melepaskan banner-banner yang terpasang di tiang listrik. Oke. Biar tidak. Artinya dibersihkan semua ya? Iya. Itu tugas PTPS. Selain mengawasi di KPPS, tapi seluruh di wilayah masing-masing kita bersihkan semua. Jangan ada unsur yang tidak menyenangkan bagi masyarakat. Untuk di Kelurahan Talang Aman sendiri bagaimana Pak pengawasan yang dilakukan terkait dengan ya kita tadi ngomong money politik gitu. Teman-teman apakah bergantian untuk mengecek masing-masing rumah atau seperti apa? Kalau Talang Aman kan ada 33 TPS. Setiap TPS itu ada 1 orang. Jadi kami ada forumnya, dijadikan satu grup. Pelaksanaan tugas di lapangan di-share di grup bahwa lokasi masing-masing sudah dibersihkan dari segala bentuk apapun yang bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat. Baik, saya ke Mas Tommy. Persiapan dari teman-teman bagaimana sampai dengan saat ini? Karena ini menghitung jam, sebentar lagi kita akan memulai pesta demokrasi. Ini sudah sangat mepet ya. Mepet sekali, betul. Seperti apa persiapan yang dilakukan? Oh sudah banyak, dari mulai kita menyiapkan lokasi TPS, terus bahkan kemarin itu sempat susah mencari tenda. Oh ya? Karena kan bayangkan di Palembang itu kan ada 4.000-an TPS. Masing-masing TPS kan butuh tenda. Itu kita nyari tenda itu berebutan dan sampai ada yang tenda itu dia sudah naik harga karena sudah banyak ini kan, banyak pencarian, banyak nyari kan. Akhirnya kalau di TPS kami syukur dapat TPS musola sih, musola. Oh punya musola tuh ya? Iya. Oke. Dan semua perlengkapan itu juga sempat juga bikin pusing lah, tapi akhirnya dapat juga kan. Oke. Kemudian hari ini beberapa hari belakangan ini kita juga sibuk, semua KPPS turun dan bahkan Linmas juga ikut, kita nyebar undangan. Karena kebetulan di RT kami itu RT 23 itu ada 5 TPS karena mata pilihnya itu 1.200-an. Oh 1.200 di Sako? Di RT saya, RT 23. RT 23 itu 1.200-an, sekitar 1.200-an mata terbagi pilih. di beberapa TPS? Di 5 TPS. Oh artinya dari 1.000 itu dibagi 5 TPS nanti? Jadi alamatnya itu mencar. Jadi kita nyari alamat rumah warga yang memilih di TPS kita itu ngelilingin lokasi itu karena ada banyak perumahan juga di situ kan. Oke. Dan sampai hari ini pun juga masih anak-anak tuh masih juga ada yang masih megang undangan karena nggak tahu rumahnya di mana. Tidak dapat alamatnya ya? Iya. Sampai dengan hari ini itu? Iya. Oke. Terkait dengan yang pindah pemilih, dalam artinya pindah tempat, apakah ada laporan atau seperti apa? Kalau di TPS kami itu belum ada laporan dari PPS-nya ya, karena itu kan nanti kan masuknya di DPTB kan. Tapi itu belum sampai sejauh ini belum ada laporannya. Gitu.
Jadi masih dengan pemilih tetap semua ya DPT yang ada di situ, bukan di pindahan dan lain sebagainya. Iya, belum ada. Belum ada ya dari total 1.500 itu tadi. Kalau di TPS 48 254. 254. Iya. Oke. Saya ke Pak Nasir terkait dengan pengawasan, Pak. Ini sampai dengan nanti berjalannya hari pencoblosan, apalagi Pak yang perlu diawasi dari TPS ini? Tadi kan mekanismenya dari PPK langsung ke kelurahan. Kotak suara tuh. Kita dampingin terus, kita awasi sampai tiba di lokasi. Nanti perhitungan kotak suara semua perlengkapannya itu kita periksa semua. Cukup apa tidak. Jangan sampai terjadi kekurangan. Kalau terjadi kekurangan kita ngelapor ke atasan. Jadi jangan sampai warga itu dirugikan. Yang berhak memilih tapi tidak dipergunakan pilihannya. Nah ini di layar bisa kita lihat di sebelah kiri Pak, ini dari TPS mana nih? TPS tempatnya Pak Nasir atau Pak Tommy terkait dengan pencoblosan ini? Salah satunya lah ya yang ada gitu ya. TPS dari kami itu. Terkait dengan hujan, gitu. Saya ke Mas Tommy mungkin selaku yang melakukan nanti gitu ya kan. Terkait dengan hujan ini kan tidak bisa diprediksi, bahkan BMKG pun menyebut bahwasannya ini lagi sedang masuk musim penghujan sekali nih. Yang dilakukan apa untuk mengantisipasi hal-hal tersebut? Yang pasti kita sudah siapkan terpal lah di samping TPS itu kan. Dan kebetulan di lokasi kami itu ada 5 TPS. Jadi dia agak berdekatan lah. Jadi kalau misalnya ada hujan angin itu nggak begitu ini kali ya. Kemudian itu juga sebenarnya kita kemarin ngajukan pindah lokasi TPS. Karena yang sebelumnya itu lokasi TPS itu di Borang itu kan dia daerah pasang surut, apalagi sekarang lagi pasang tinggi Mas. Jadi TPS kita yang lama itu kalau sekarang itu kondisinya tergenang air itu, makanya kita pindah gitu ya? banjir pasang. Makanya kemarin beruntungnya dari PPS ada itu yang TPS yang terdampak banjir itu silakan melapor kan, akhirnya kita ngelapor dan 5 TPS di situ. Akhirnya kita sepakat di satu tempat di lapangan perumahan Palemborang di RT 23 itu. Dan kalau masalah hujan dan itu sudah kami antisipasi juga dan sudah nanti dipasang terpal gitu ya. Baik, dari total 250-an orang yang akan memilih di situ ya. Saya ke Pak Nasir lagi Pak, terkait dengan logistik. Sampai dengan hari ini harusnya seperti apa Pak? Apakah memang sudah di-plan sesuai dengan tempatnya atau bagaimana? Sudah sesuai dengan tempatnya, ke lokasi. Tapi untuk membuka kotak suara dan perlengkapan yang lain, tapi tunggu semua KPPS, anggota KPPS itu ada. Ada saksi, ada Banwaslu, ada pengawas PTPS, dan yang berkepentingan. Tapi ada orang-orang yang tertentu bisa masuk melihat itu. Siapa saja tuh yang boleh melihat itu? Pengawas Banwaslu, anggota KPPS, dan saksi belum Pak Tem ya, besok ya. Kalau saksi itu pas pemilihan. Pas hari pemilihan. Ya, polisi aja menyaksikan, tidak boleh ikut campur. Tapi pengawalan sampai ke lokasi, polisi harus PTPS sama polisi itu ngiringi. Bahwa Linmas. Bahwa logistik harus sampai ke tempat dengan utuh, tidak terjadi apa-apa. Dan dibuktikan dengan ada bukti foto. Di foto itu? Ya. Kotak suaranya? Ya, di foto. Bahwa logistik ini sudah nyampe ke lokasi. Dilaporkan ke? Kalau kami laporkan ke PKD, pengawas desa atau pengawas kelurahan. Tingkatannya seperti bahwa logistik itu sudah sampai ke lokasi yang tempat dituju. Baik, ke Mas Tommy lagi terkait dengan yang disarankan dalam arti Pak waktu dilantik kemarin, apa saja yang menjadi fokus perhatian teman-teman KPPS agar ini juga mungkin bisa jadi pengingat untuk teman-teman KPPS lain kemarin waktu pas dilantik, Mas? Jadi yang disiapkan oleh KPPS di TPS kami itu kan, karena kan kita ada tujuh tuh KPPS-nya. Dan masing-masing itu kan SOP-nya berbeda-beda. Tapi kita kita kompak lah. Jadi kita semuanya mulai dari persiapan TPS, kemudian mengumumkan di mana tempat TPS dan menyebarkan undangan. Bahkan sampai hari ini saya pulang dari sini, ini kita mau dekorasi TPS dan persiapan untuk rapat di KPPS, dan ini juga persiapan juga mau mengambil logistik
Oh, ngambil sendiri itu logistiknya. Di mana rencananya kalau di kelurahan, di PPS. ngambil PPS, ngambil Di apa ngambil kantor logistik PPS. TPS itu di kelurahan. Tapi ini belum ada kabar, mungkin sekitar malam lah kali kan. Dan itu kan nanti kan kita akan siapkan siapa yang menjaga nanti malam gitu. Total ada berapa orang, Mas, teman-teman KPPS yang ada di satu TPS? KPPS itu ada 7 orang. 7 orang tuh ya? 7 orang, termasuk ketua. Oke. Jadi Dan untuk 2 linmas. untuk mengawal suara itu ada 7 orang yang Iya. akan menjadi panitianya di situ. Benar. Sementara Bawaslu, dari Bawaslu sendiri per TPS ada berapa orang, Pak Nasir? Tergantung dari TPS. Kalau misalnya TPS-nya ada 33, pengawasnya 33 juga. Satu TPS itu 1 orang pengawas. Oke, satu TPS 1 orang. Kalau TPS itu 7 orang. Ditambahan SIP 2 jadi 9. Satu TPS itu. Tapi kalau pengawas PTPS itu 1 orang 1 KPPS. Baik, terkait dengan fungsi pengawasan itu kan nanti akan berlangsung pesta demokrasi dari pagi sampai ke pagi lagi mungkin ya teman-teman KPPS. Betul. Apakah tidak bergantian atau seperti apa, Pak? Tidak bisa karena itu cuma 1, di SK-nya 1. Gitu. 1 orang. Dan SK itu diberikan kepada ketua KPPS. Oke. Tanda tanda terimanya yang berhak mau masuk ke situ. Jadi PTPS itu mengawasi segala bentuk yang terjadi di KPPS. Bentuk kecurangan yang mungkin menjadi perhatian dari Bawaslu sendiri apa saja itu, Pak Nasir? Misalnya kalau warga itu menyoblos misalnya. Aku nak nyoblos ini, nah ada duitnya. Itu termasuk kecurangan, tapi dibuktikan dengan otentik, ada bukti, ada laporannya. Tapi kalau warga itu hanya milih aku nak nyucuk ini gambarnya nggak apa-apa itu. Tapi jangan disertai dengan money politik. Oke. Kalau kan ada yang pikun, ada yang buta, ada yang saya mau nyucuk ini, boleh diajari, boleh disuruh. Tapi namanya orang tua, orang pikun nggak tahu. Tapi jangan sampai dibilang ini ngasih duit saya 100.000 untuk mau nyucuk ini, itu tidak diperbolehkan. tidak boleh itu termasuk bukti money politik. Oke. Ya. Nah, artinya ketika ranahnya adalah berbicara tentang mau mencoblos ini ada perhitungannya itu tidak diperbolehkan ya. Oke. Terus apalagi Pak yang menjadi mungkin fokus perhatian masyarakat yang ada di rumah sehingga mungkin ini juga menjadi warning untuk masyarakat yang ada di rumah. Seperti apa proses yang tidak diperbolehkan oleh Bawaslu? Ya prosesnya pokoknya yang ada di dalam KPPS itu orang yang tertentu. Tidak, pokoknya yang mempunyai mandat seperti saksi caleg lah boleh, saksi partai boleh. Ya Pak An, Ya. Pak Tony, tapi disertai dengan surat tugas yang ditandatangani oleh ketua partai Pak Iya. Nah, TPS sebelum jam Satu partai 1 orang. Satu partai 1 orang. 1 orang. Tidak boleh 2. Oke. Jadi diwakili 1 orang 1 partai. Oke. Dan Tapi itu harus ada surat jalannya lah Itu istilahnya suratnya gitu ya. ada batas waktu sampai jam 12 malam. Aman sudah lewat, tidak bisa, tidak diterima oleh ketua KPPS Pak Ane. Oke. Iya. Nah, Oke, artinya memang ketika ingin masuk menjadi perwakilan partai harus mendapat tanda tangan Ya. dulu, rekomendasi dari ketua partainya ya, gitu. dengan disertai cap basah sama tanda tangan. Oke. Baik Pak, terkait mungkin saat ini sudah zamannya teknologi gitu ya, berkembang yang sangat masif sekali. Mungkin ada masyarakat yang ingin memvideokan gitu. Apakah itu juga bentuk dari tidak diperbolehkan atau seperti apa? Misalkan memvideokan acara pencoblosan itu. Boleh, yang penting tidak ada unsur money politik. Misalnya kau misalnya partai mau minta video, bukti bahwa dia nyoblos ya boleh. Oke. Jangan baik tertampak sekali dengan masyarakat umum. Jangan dibawa ke dalam bilik. Ya, jangan. Oh, tidak boleh dibawa ke dalam bilik. Tidak boleh. Artinya misalkan dia bikin nih, sekarang itu kan viral sekali, maksudnya dalam artian kita menggunakan sosial media gitu. Dia tidak boleh membawa HP ke dalam biliknya ya Mas Boleh, Tommy? maksudnya itu tidak boleh ada merekam lah. Tidak Ketika boleh dia rekam, mencoblos, HP boleh, Pak. tidak boleh merekam. Oh, tidak Kalau boleh misalnya dia merekam. bawa HP aja, nak nyengok mau lihat, aku mau cucu ini, gambarnya tak tahu kan, mau lihat gambar apa-apa. Oh, itu Jangan boleh baik ya? buat transaksi di dalam TPS. Oke. Jadi transaksi tidak boleh dalam Boleh transaksi jangan di Pak jangan di dalam TPS. Bilik. jangan di bilik, ya. Cuma kalau mau lihat apa aja, ada gambar mau nyuci boleh. Tapi kalau mau video kan tidak boleh. Oke. Artinya memang itu rahasia Ya. ya. Rahasia Memang detail sekali itu. dengan himbauan KPU RI seperti itu. Baik. Saya ke Mas Tommy terkait dengan mungkin
saat ini total ada 250 yang akan mencoblos besok ya. Di TPS 48. Di TPS 48. Itu pengaturan waktunya seperti apa, Mas? Yang pasti kita sesuai dengan KPU ya. Kita buka TPS dari jam 7 sampai jam 1 siang. Jadi warga TPS itu kalau mau datang antara jam 7 sampai jam 1 siang tuh silakan. Boleh ya? Iya. Yang penting dia tidak lewat dari jam itu. Oke. Itu. Oke. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Jam 1 siang. Nah, kita juga akan berbincang kembali terkait dengan bagaimana rekapitulasi dari hasil suara TPS, kemudian peran dari Bawaslu juga seperti apa. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga ingin mengetahui bagaimana proses rekapitulasi yang akan dilakukan teman-teman KPPS. Tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sumatera Selatan yang saya hormati. Saya Andika Pranata Jaya, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan. Saya mengajak seluruh warga Sumatera Selatan untuk datang ke TPS pada hari Rabu 14 Februari 2024 mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13 waktu setempat. Mari kita berikan suara kita di tempat pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Mari kita sama-sama jaga ketertiban dalam pelaksanaan pemilu di wilayah kita di Sumatera Selatan ini, agar pelaksanaan pemilu di Sumatera Selatan bisa berjalan dengan damai, hasilnya dapat diterima oleh seluruh warga masyarakat. Saya percaya dengan partisipasi dan dukungan masyarakat, hasil pemilu dapat diterima dan kita semua akan mendapat manfaat dari pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Fatoni, penjabat Gubernur Sumatera Selatan, mengajak kepada seluruh warga Sumatera Selatan, masyarakat Sumatera Selatan untuk dapat menggunakan hak pilih pada pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Mari kita semua datang ke TPS, gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya, dan mari kita terus jaga iklim yang kondusif di Sumatera Selatan. Kita tetap pertahankan, kita pelihara daerah Sumatera Selatan yang zero konflik, toleran, aman, damai, dan tentram. Kita juga gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Kita hindari berita bohong. Kita hindari menyebarkan berita bohong. Kita hindari berita-berita adu domba, ujaran kebencian, dan juga berita yang menghasut. Kita jaga iklim kondusif ini, dan kita terus jaga Sumatera Selatan agar tetap baik, tetap maju, sejahtera, dan aman damai untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra, dan tentu masih bersama dengan Bapak Tommy Siahaan dan juga Bapak Nasir SPD. Bapak Tommy selaku Ketua KPPS 048 Kelurahan Sako, dan juga Pak Nasir pengawas TPS Kelurahan Talang Aman. Baik, kita tadi sempat terputus. Saya ke Pak Tommy terkait dengan rekapitulasi yang akan dilakukan setelah jam 1 nih. Dari jam 7 sampai jam 1, proses apa yang akan dilakukan oleh teman-teman KPPS, Pak? Ya, kita mulai menyiapkan proses penghitungan surat suara ya. Dari mulai kita akan merekap berapa yang hadir dari jumlah DPT, kemudian yang hadir tuh berapa orang,
Terus yang tambahan ada berapa orang, yang pemilih khusus ada berapa orang, itu direkap dulu. Baru nanti kita akan melakukan penghitungan surat suara dulu kan. Baru nanti yang mana yang kira-kira yang lebih cepat untuk dihitung lah, dilakukan penghitungan. Sebelum perhitungan itu nanti siapa saja yang boleh masuk dan menyaksikan itu, Pak? Yang pasti tadi sudah dikasih tahu Pak Nasir tadi kan, yang pasti dalam dalam tenda TPS kami itu yang kami boleh masuk itu KPPS yang pasti KPPS, kemudian PTPS, saksi dan saksi-saksi yang ada mandat. Bermandat, yang sudah menyerahkan mandat kepada kami. Gitu. Di luar dari itu tidak boleh ada yang masuk ke dalam TPS. Bahkan masyarakat sekitar pun mungkin kita batasi. Masuk polisi tak bisa. Bahkan polisi pun juga tidak bisa. Tidak diperbolehkan. Artinya memang teman-teman KPPS dan Bawaslu ya. Iya. Hansip juga tidak boleh. Baik, kemudian setelah jam 1 itu apa yang akan lakukan? Membuka surat suara, kotak suara atau seperti apa? Ya tadi kita rekap dulu kan jumlah pemilihnya yang datang ke TPS berapa orang. Yang tadi kan yang pemilih tambahan berapa orang, yang pemilih khusus berapa orang, gitu. Yang pasti kan saya pikir sesudah jam 1 mungkin kita makan dulu kali Mas. Ya biasanya makan siang dulu teman-teman ya. Isoma, betul. Setelah itu kita itu tadi kan rekap-rekapan, baru kita mulai penghitungan. Kalau di total misalkan 250 ya, 250 ya. 250-an orang yang ada di TPS Pak Tommy. Dengan asumsi seperti itu berapa kotak suara yang akan dibuka biasanya? Dalam satu kotak suara itu berapa surat biasanya? Kita kan ada 5 kotak suara kan, Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Dan masing-masing itu ya sama, semuanya sama, kecuali kalau kita ada pemilih tambahan yang misalnya dia pindahan dari kecamatan lain yang beda dapil misalkan, atau dia dari kota lain atau dari provinsi lain yang dia sudah mengurus memilih pindah ke TPS kita misalnya kan, itu lain lagi jumlah suaranya. Tapi kalau tidak ada itu, saya pikir misalnya yang datang ke TPS dan mencoblos 200, berarti 5 kotak suara itu isinya 200 suara. Berarti satu TPS itu satu kotak suara ya? 5 kotak suara 5 kotak suara dan mewakili dari masing-masing itu. DPR RI, kemudian Presiden, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota. Berarti satu dalam artinya satu, misalkan pemilu presiden untuk presiden satu saja kotaknya gitu ya. Oke. Kemudian Pak, untuk menjadi perhatian bagi masyarakat terkait dengan hari pencoblosan besok, apa mungkin yang Bapak yang ingin sampaikan agar masyarakat juga prepare dari hari ini gitu? Dihimbau masyarakat luas bahwa gunakanlah hak pilihnya untuk memilih 5 kali pemilihan termasuk presiden. Jangan sampai tidak datang dan menyatakan golput. Karena pemilihan itu hanya 5 tahun sekali menentukan, paling tidak menentukan kepala daerah, pimpinan yang tertinggi, presiden, DPRD, kota, provinsi, DPR RI, dan DPD RI. Terkait dengan nanti rekapitulasi, ada rekapitulasi dari teman-teman KPPS. Apakah teman dari PTPS akan standby di situ sampai akhir penghitungan suara atau seperti apa? Harus. Apa yang menjadi fokusnya nanti Pak ketika teman-teman KPPS menghitung surat suara? Menjadi fokus perhatian dari teman-teman harus sesuai PTPS. Surat suara yang masuk dengan yang dimilih harus sesuai dengan di lapangan. Yang milih berapa yang milih, yang berapa yang tidak. Kami buat laporan. Kami tinggal meneruskan laporan KPPS. Apa yang dilaporkan ke KPPS kami teruskan kepada PKD. Yang melalui aplikasi Siswaslu 2024. Kami ada aplikasinya kan. Dalam kurun waktu kurang lebih 3 hari ya dari tanggal masa tenang 11. Kemarin, tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 ini, apa Pak yang ditemui di lapangan terkait dengan masa tenang ini? Apakah masih ada caleg-caleg yang mengorasikan visi dan misinya atau seperti apa Pak? Masih. Tapi kami lihat di lapangan, kami tegur. Tapi kami belum buktikan. Tapi melalui omongan-omongan, awas, hati-hati. Kalau saya terbukti, saya tangkap dengan bukti. Karena kelihatan orang yang berkepentingan, orang luar yang kita tidak tahu siapa yang datang itu mencurigakan, perlu kita curigai. Ada apa? Kok orang ini tidak pernah masuk kampung. Nah, kita tahu nanti ngasih siraman. Kalau warga semua mau dikasih siraman.
semuanya. Ini mau. Yang pasti bukan siraman rohani ya Pak? Ya, bukan. Artinya itu sangat dihindari ya. Ya. Siraman-siraman itu ya. Ada lagi serangan pajar. Oke. Oh beda itu siraman dan serangan beda? Ya, serangan pajar itu ya sepajar-pajar diserang pakai apa aja. Sembako bisa, dengan money politik bisa. Itu untuk mengawasinya agar tidak terjadi hal itu Pak? Makanya kita harus standby. Sebagai PTPS ini harus standby. Kita harus mencurigai setiap orang yang datang, apalagi orang yang tidak kita kenal. Oke. Jadi jangan sampai terjadi money politik tadi ya. Ya. Oke. Kemudian untuk terkait dengan pembersihan baliho-baliho Pak sampai dengan saat ini di Talang Aman seperti apa Pak? Sudah dibersihkan semua. Karena dihimbau oleh Pak Camat, Sekcam, dan Lurah minta tolong kepada RT RW untuk membersihkan baleho-baleho dan banner-banner yang ada di pinggir jalan dan di jalan protokol. Jadi sudah dibersihkan dan tidak ada lagi gitu ya. Dan dipoto, kalau sudah dibersihkan, harus dibuktikan dengan foto. Jalan itu. Dikirim ke aplikasi tadi? Ya, aplikasi bisa langsung ke kecamatan. Karena di forum itu ada camat, ada lurah, ada sekcam. Di forum RT RW setiap kelurahan itu ada. Jadi itu menjadi sebuah laporan bahwasannya memang di grassroots sendiri sudah tidak ada lagi gitu ya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Baik, kayak ke Pak Tommy nih, terkait dengan juga 7 orang dari satu TPS, ya, biasanya 7 orang. Untuk persiapan sampai besok hari pencoblosan, apa saja Pak yang sudah dikoordinasikan ke teman-teman KPPS terkait dengan besok kita pesta demokrasi? Iya, kita kan kemarin kan habis pelantikan itu kan ada beberapa hari kemudian kan ada namanya BIMTEK. Jadi di BIMTEK itu dijelaskan masing-masing di 7 orang KPPS ini tugasnya apa-apa aja. Itu. Jadi besok itu saya pikir dan kebetulan di TPS kami itu TPS milenial. Oh gitu. Karena usianya di bawah 35 semua. Rata-rata di TPS itu. Dari total 250-an orang itu? KPPS-nya? Di KPPS 48 itu orang itu anak-anak muda semua. Nah ada tantangan tersendiri nggak? Karena kan di bawah 35 tuh, biasanya seperti apa? Ya kalau bisa kita selesai penghitungan jam 12 malam, jangan pagi. Oh gitu ya. Karena ketahan fisik dia Pak. Jadi targetnya jam 12 malam selesai itu? Kalau bisa. Karena kan semuanya energik dan masih fresh kan. Iya betul. Dan apa namanya itu? Masih teliti ya. Ada aplikasi Sirekap juga yang ngelolanya juga di KPPS-nya juga. Ada IT-nya 2 orang KPPS itu kan ada IT. Kan, jadi dia juga paham lah masalah IT kan. Itu menggunakan IT seperti apa maksudnya Pak? Jadi ada aplikasi Sirekap namanya. Jadi setelah hasil penghitungan surat suara, ada dalam bentuk lembaran itu namanya C-hasil. Ya, betul. Kemudian ada dalam bentuk digital itu namanya Sirekap. Nanti di input di dalam Sirekap itu. Di dalam Sirekap itu. Jadi Sirekap aplikasi yang dari KPU. Ya, aplikasi dari KPU ini akan mengakomodasi seluruh hasil dari masing-masing TPS yang ada di grassroots itu. Iya, masing-masing surat masing-masing pemilihan jadi jumlah C hasil presiden, hasil DPR RI, hasil semuanya lah sampai ke DPRD kota kan. Berarti di dalam Sirekap itu ya nantinya? Iya, di dalam Sirekap itu. Artinya ketika jam 12 malam itu sebenarnya kita sudah bisa mengetahui nanti suara-suaranya? Ya kalau semua TPS selesai di jam 12 malam, Mas. Karena permasalahannya kan 5 tahun yang lalu aja itu TPS rata-rata selesainya di jam 2. Jam 2, jam 1. Bahkan besok paginya Pak, jam 7 sampai subuh tuh? Iya. Apa kira-kira yang menjadi kendala Pak Nasir terkait dengan penghitungan sampai ke subuh? Biasanya apa yang menjadi kendala? Itu dari personalitinya. Kalau yang 4 tahun yang kemarin kan tidak perekrutannya tidak dibatasi umurnya bebas. Tamatannya bebas. Sekarang dibatasi umur harus 55, tamat SMA. Terus tesnya harus kesehatan. Di kesehatan itu harus benar-benar cek kesehatan. Cek kesehatan benar-benar. Gula darah, darahnya, ada aplikasi yang di situ diisi dengan benar-benar bahwa ini memang orang benar-benar sehat yang dibentuk di KPPS ini. Jadi memang strong. Nah, jadi sehingga menghasilkan pemilu yang baik. Dan jurdil. Karena mungkin perhitungannya adalah di umur 30, 35 itu fisiknya masih kuat. Terkait juga dengan 5 tahun kemarin kita teman-teman KPPS juga banyak yang meninggal seperti banyak, itu terkait dengan perhitungan tadi, kelelahan kan seperti itu.
Nah, itu Karena kan baru 5 tahun lalu kan baru pertama kali pemilu serentak. betul. Iya, iya. Artinya dengan adanya mungkin dibatasi umur, kemudian pendidikan, ini juga akan meminimalisir dengan keadaan-keadaan yang kemarin yang tidak kita harapkan. Terkait dengan kesehatan teman-teman seperti apa, Mas Tommy? Sejauh ini tidak ada laporan sakit dari kawan-kawan di KPPS 48. Semuanya aman ya? Aman, dan bahkan ngantar undangan pun kita habis ngantar makan-makan lah pokoknya. Tidak ada yang kelaparan lah pokoknya. Tidak boleh kelaparan ya? Karena ketua KPPS-nya juga gendut kan. Jadi karena ketua KPPS-nya berisi, anak buahnya nggak boleh kelaparan. Harus berisi semua. Baiklah. Nanti kita akan juga ngobrol kembali terkait dengan mekanisme yang akan dilakukan setelah rekapitulasi, kemudian juga bagaimana nanti apakah ada pembubaran panitia atau KPPS atau seperti apa. Mungkin pemirsa di rumah juga ingin mengetahui, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Kalian udah tahu kan, pemilu tahun 2024 sudah dimulai. Pasang mata, pasang telinga, dan pahami dengan benar bagaimana menyalurkan aspirasi Anda dalam pemilu dengan benar. Kita harus tahu betul siapa saja peserta pemilu tahun 2024 ini. Pertama, kita akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua, kita akan memilih anggota DPR RI. Ketiga, kita akan memilih anggota DPD RI. Keempat, kita akan memilih anggota DPRD provinsi. Dan kelima, kita akan memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya yang penting kita perhatikan adalah surat suara yang akan kita coblos. Warna abu-abu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Warna kuning untuk memilih anggota DPR Republik Indonesia, warna merah untuk memilih anggota DPD Republik Indonesia. Sedangkan untuk warna biru untuk anggota DPRD provinsi dan warna hijau untuk anggota DPRD kabupaten atau kota. Ingat ya, ingat jumlah dan warna surat suaranya. Jangan sampai gagal fokus karena suara kalian sangat menentukan setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Setelah nama kita dipanggil di tempat pemungutan suara dan kita diberikan surat suara, saatnya kita menentukan pilihan kita di dalam bilik suara. Setelah mendapati calon atau gambar peserta pemilu yang Anda pilih, ambil alat pencoblos yang telah disediakan. Coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihan Anda. Bila Anda mencoblos di luar garis, maka dalam penghitungan surat suara Anda tidak sah. Mengambil gambar atau merekam proses pencoblosan di dalam bilik suara atau mengunggahnya di media sosial, itu dilarang keras. Kita meriahkan pesta demokrasi ini dengan berbondong-bondong ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kita di dalam bilik suara. Jangan sia-siakan suara Anda dalam pemilu kali ini, apalagi golput. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan datang ke kantor KPU di kota Anda atau kunjungi website. Oke, selamat berpesta, berkampanye, dan tentukan pilihan. Tetap damai, jaga persatuan bangsa. No hoax, no cela-mencela. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog?
Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra dan masih bersama dengan narasumber kami. Ada Pak Tommy dan juga Pak Nasir dari KPPS dan juga PTPS dari Talang Aman dan Kelurahan Sako. Saya ke Pak Nasir terlebih dahulu terkait dengan pengawasan ini akan dilakukan sampai kapan? Apakah sampai penghitungan surat suara selesai atau sampai memang kotak suara akan dikemanakan Pak? Apakah dikembalikan atau seperti apa? Akan dikembalikan seperti semula. Dikembalikan ke PPK sampai ke KPU provinsi ya. Iya. Sampai perhitungan terakhir. Nah, tugas dari PTPS sendiri nanti di mana selesainya? Sampai seminggu sesudah. Apa yang akan dilakukan di seminggu itu Pak? Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak terjadi apa-apa mungkin sudah selesai kerjaan kita. Tapi kalau nanti ada apa-apa di lapangan, kita ikut dipanggil. Yang dihindari biasanya seperti apa Pak? Apakah terjadi kericuhan atau bagaimana? Ya itulah terjadi kericuhan. Misalnya tidak sesuai dengan mata pilih dengan yang dipilih. Nah, misalnya kotak suara itu kurang. Atau apa kartu suara itu. Seperti kemarin saya temui di lapangan, surat suara itu kurang. Oke. Kurang yang dibagikan, ada yang kurang, ada yang tidak dapat. Padahal masuk DPT. Terpaksa minta di PPS, di bel PPS-nya kurang ini. Kita harus mengetahui itu. Apapun kekurangan di KPPS itu kita harus tahu. Itu biasanya terjadi kenapa Pak? Apakah memang selip atau seperti apa? Itulah kesalahan PPS di kelurahan. Memangnya harus diteliti dulu. Jadi harus sesuai berapa daftar DPT di lapangan, harus sesuai yang dikasihkan ke KPPS. Jangan seperti kemarin itu kurang satu suara. Jadi minta. Tidak boleh minta tidak bisa minta di KPPS lain, tidak bisa itu. Kalau kurang harus minta ke PPS. Oke. Misalnya kurang suaranya, kurang 4 lembar suara. Minjem dulu di TPS lain, tidak bisa itu. Kita buat berita acara itu oleh PTPS. Oke. Berarti harus minta ke PPS. PPS. Ya, yang lebih tinggi. Oke. PPS tidak ada langsung ke PPK. Oke. Artinya memang tidak bisa dari KPPS lain ke KPPS Ya, lain. Gitu itu ya? menjadi masalah nanti di lapangan. Itu termasuk kita nanti dipanggil tuh. Bagaimana pengawasan kita terhadap KPPS? Kenapa tidak diawasi dengan signifikan gitu ya? Oke. Itulah gunanya PTPS itu mengawasi jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kerjasama KPPS dan TPS itu harus konkret, integritas. Kemudian terkait dengan pengecekan surat suara itu kan, itu apakah PTPS juga ikut di dalamnya? Ikut menyaksikan saja. Laporannya sama, berapa kertas suara yang masuk, berapa DPT. Besok itu Pak Teni, besok. Jadi kita harus berapa spidolnya, harus kita sesuai dengan laporan. Berita acaranya harus sesuai dengan yang ada. Baik. Berita acara harus sesuai dengan laporan yang ada. Yang diterima oleh KPPS Pak ya. Iya. Dan dituangkan dalam berita acara. Oke. Baik, sampai dengan hari ini Pak Tommy, bagaimana? Apakah seluruh logistik sudah ada, kemudian surat suara dan alat pencoblosan sudah lengkap semua? Atau sampai dengan saat ini undangan bagaimana juga itu, update terkininya? Yang pasti kalau undangan mungkin anak-anak sudah mulai berhenti kali ya. Karena ada alamat yang tidak ditemukan mungkin akan dilaporkan. Karena nanti kan ada berita acara yang tersalur berapa undangan, kemudian yang tidak ditemukan berapa, yang meninggal berapa, nanti kan itu dikembalikan. Kemudian kalau sampai hari ini sampai sekarang pun kita belum dapat arahan untuk mengambil logistik TPS ini. Oh gitu. Iya. Apa kendalanya, Pak? Kurang tahu karena kendala yang pasti kan itu urusan PPK dan PPS. Oke. Di KPU lah. Yang pasti saya sampai sekarang belum dapat info nih kapan mengambil logistik TPS. Logistik belum sampai ke TPS sekarang? Belum ada informasi. Belum ada informasi. Belum diinformasikan. Biasanya informasi kalau 5 tahun lalu tuh kalau nggak salah bahkan dari sore hari sudah pada gitu ngedrop ke TPS. Kalau Talang Aman semuanya sudah.
Talang Aman udah semua, Sudah semua. Pak? Oke. 33 TPS sudah. Nah, Logistiknya udah Ya, turun semua? Ya, tinggal pemeriksaan ke lapangan nanti pas hari hanya aja. Oke. nah ini pas di Kelurahan Sako belum ada nih, belum ada pemberitahuan. Silakan Bapak Ibu mengambil logistik ke kelurahan gitu, belum ada. Kalau Kecamatan Kelurahan Kemuning Sako sudah. belum ada. Kalau Kecamatan Kemuning 6 kelurahan sudah semua Oke. disalurkan. Apa kendalanya sehingga beda-beda Pak Nasir di Mungkin Talang Aman wilayahnya. dan Sako? Wilayahnya. Kalau Sako kan agak jauh. Dari KPU kan kalau Kemuning kan dekat dari KPU Dek. Bener. Karena Sako itu agak jauh terus jalannya macet. Oh. Dan KPPS itu banyak. Nah, ini kita dengarkan aja tadi 5 Iya. TPS itu berapa? 1.000 berapa? DPT. Nah, DPT-nya baik 1.000 lebih. Oke. Paling tidak berapa mobil itu kan? Ada kendala berarti antara jalan dan, Iya, dan ada. pengadaan logistik di daerah Iya, tersebut. jelas. Kalau Kemuning kan dekat dari KPU. Mungkin sebentar. Kalau 5 tahun kemarin seperti apa Mas Tommy? Kalau 5 tahun kemarin tuh dari sore hari sudah ada yang sudah pada ngedrop logistik pemilu ke TPS masing-masing. Ini sampai yang di Kelurahan Sako belum ada pemberitahuan. Oke. Nggak tahu nih ada kendala di mana ini. Oke, biasanya kalau untuk logistiknya sendiri apa aja Pak Nasir isinya? Kartu suara, spidol, karton. Oke. Yang pokoknya yang dipergunakan dalam pemilihan nanti. Untuk keperluan itu ya. Tapi kalau sekarang KPPS lebih mudah karena dia ada apa Pak? Aplikasinya ya. Aplikasinya aja harus pakai HP Android. Kalau apa itu Pak? Merek apa itu tidak bisa ya? Ada speknya. Ada speknya. Oh gitu, harus Android ya. Iya. Betul. Terkait dengan penyuluhan ke masyarakat selain undangan, ada lagi nggak yang dilakukan teman-teman KPPS? Paling lewat grup-grup ya kali ya, grup lingkungan, komplek, perumahan dan grup RT kali kan. Itu semacam ajakan untuk datang ke TPS lah. Itu. Jadi melalui via WhatsApp ya, konvensional lah ya. Nah, kalau untuk pemberitahuan caleg dan yang akan dipilih mungkin itu besok ditempel kali di depan TPS kan. Tempel di papan pengumuman. Oke, untuk caleg-calegnya seperti itu. Terkait kemudian juga rekapitulasi nanti akan mungkin sampai jam 12 malam teman-teman targetnya seperti itu ya. Ya. Apabila nggak selesai biasanya sampai subuh gitu sampai subuh itu. Setelah itu apa yang dilakukan teman-teman KPPS setelah rekapitulasi? Ya paling kita kembalikan lagi logistik kita awal. susun sesuai dengan SOP. Jadi kan ada tuh di kotak ini apa aja yang disusun di situ, kemudian yang ini apa aja, nanti dikumpul lagi, dikembalikan lagi ke kelurahan tadi, ke PPS. Kemudian nanti ke PPS ikut untuk mengantarkan surat-surat suara itu, Mas Tommy ke sana? Kita hanya sebatas sampai ke PPS. Dan apa bukti laporan surat suara tadi ya? Iya, pokoknya semua laporan kita laporkan. Oke. Dan jangan sampai ada yang salah, nanti nggak tahu ya. Bahaya. Ada yang harusnya di luar, tapi kita keburu masukkan ke dalam kotaknya sudah disegel, itu nggak boleh dibuka lagi. Oh, ketika sudah disegel nggak boleh dibuka lagi. Artinya memang harus sesuai antara DPT dan juga surat suaranya ya. Oke. Kemudian untuk pengawasan seperti apa Pak Nasir? Pengawasan dalam artian setelah disegel itu apakah nanti dari Bawaslu tetap ikut mengantar atau seperti apa? Seperti sama dengan Bapak ini. Kalau kami hanya mengantar sampai ke PKD, pengawas kelurahan atau desa. Sudah sampai situ sudah. Dan harus sesuai laporan KPPS dan kami. Dicocokkan gitu Dicocokkan nomor C1 plano. Harus cocok. Kalau terjadi selisih, itulah yang jadi pertanyaan nanti diinterogasi oleh pengawas atas. Oke, pengawas atasnya lagi ya. Kenapa bisa selisih gitu ya. Oke, nanti kita juga masih akan berbincang lagi terkait dengan persiapan dari teman-teman KPPS dan juga PTPS. Untuk pemirsa, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Pak Yudel, pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini.
Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua nih milih makanan Besaro, aku lagi milih yang lain. Pesen, jangan tak pesen. Nah, aku bingung-bingung itu bro. Iya Nandel, kau nih milih makanan lagi nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mana kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan Besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini French fries. French fries, Del. Itulah bakatnya. Oi Mang, Cak Mano, milu lah dekat ini. Lado pecalon pemimpin untuk pilihan kita nih. Aduh lah Mang, kalau kamu? Ay, ado. Kan kita nih sesuai hati nurani itulah. Kalau aku masih bingung untuk kepemilihan nih. Kalau aku baca dari visi misinya, caknya bagus-bagus galau. Lakor kalau itu, mau pilu gitu. Nah, tunggu dulu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lemak ngobrol lu. Ya, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Yang aku nanyo dengan kamu itu, kamulah mesti belum. Nama-nama kamu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah, itu dulu yang harus pikir ke ketua. Kamu ada Android? Ada. Kamu juga Google. Nah, kamu ketik di telusuri ini ya tak? Telusuri ya, terus? DPT online. Di situ ada cek DPT online. Nah, di situ pencarian data pemilih pemilu 2024. Nah, kaget di situ masuk ke NIK kamu. Oh iya. NIK, nomor NIK kamu. Sudah, ya, baru klik pencarian, muncul nama kamu. Nah, alhamdulillah sudah aku, Mang. Nah, ngapa aku tak terketik nama aku di DPT online ini? Tidak terdaftar namanya? Iya. Belum terdaftar. Jadi ini, jadi kakek pada saat pelaksanaan tanggal 14 Februari kalau salah 2024. Kamu bawa KTP dan KK, daftar ke di TPS terdekat. Langsung bawa ke sana, Mang. Yo, kakek injek formulir. Nah, isi data-data kamu di situ. Langsung kakek injek nomor 20. Nah, jadi pastikan Anda sebagai pemilih tetap di pemilu 2024. Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra, dan masih kita berbincang tentang persiapan jelang hari pencoblosan besok karena tinggal menunggu beberapa jam lagi, dan masih bersama dengan Pak Tommy Siahaan dan juga Pak Nasir terkait dengan Ketua KPPS dan juga pengawas PTPS dari masing-masing kelurahan. Baik, ke Pak Tommy nih. Pak Tommy, terkait dengan persiapan lagi, mungkin persiapan akhir untuk malam ini, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman KPPS? Ya, yang pasti kita standby ini kan, masih standby bagaimana waktu penjemputan logistik kan, karena juga belum ada kabar kan. Dan yang pasti untuk Linmas di tempat kami di TPS 48 itu kita sudah kasih arahan bahwa dia akan jaga malam tuh. Karena kan logistik kan tidak boleh ada di dalam ruangan. Logistik harus ada di TPS, artinya di yang terlihat oleh mata kan, di tenda kan. Oke. Jadi yang jaga itu ya Linmas. Mungkin beberapa sudah koordinasi itu dengan teman-teman Linmas ya? Sudah. Dan kita juga mungkin dari KPPS juga beberapa mungkin kan, tapi kita juga hemat energi juga kali ya. tidak. Dan saya pikir juga karena di satu titik itu ada 5 TPS, artinya kan ada 5 Linmas yang akan mengawasi di situ, artinya jadi rame kan. Tidak inilah. Oke, baik. Untuk fokus dari teman-teman Bawaslu, Pak, untuk malam hari ini sampai dengan besok pagi, seperti apa yang akan dilakukan, Pak? Masih tetap pengawasan terhadap lokasi KPPS. Jangan sampai ada orang luar yang masuk ke situ dan menyelusup, sehingga ada yang tidak kita inginkan terjadi. Oke.
Artinya memang pengawasan dari logistik, kemudian tempat itu berarti fokus dari teman-teman Bawaslu. Bekerja dengan kerjasama dengan Hansip, PTPS dan KPPS. Oke. Berarti besok pagi standby dari jam 7. Jam 7 sampai selesai penghitungan. Ya, sampai pokoknya ikut KPPS. KPPS selesai, kami selesai. Oke. Sampai ngantar surat suara ke PPS. Oke. Tantangannya Pak untuk pemilu tahun ini apa nggak untuk teman-teman KPPS, ada nggak untuk baik untuk teman-teman maupun untuk pribadi di era tahun ini? Ya. Kalau kami sih ya kalau bisa tidak ada kendala sama sekali pada saat besok hari H. Kalau bisa semuanya lancar luncur sampai proses penghitungan dan sampai kita kembalikan semua logistik ke PPS. Ya. Oke, artinya tidak ada kendala, tidak ada permasalahan apa-apa. Damai. Damai-damai saja. Damai-damai saja dan semua pemilih senang, kita juga senang. Oke. Pak Nasir, mungkin kan di grassroots nih, di masyarakat gitu, kita berbicaranya di masyarakat, masih ada mungkin beberapa masyarakat yang masih mempermasalahkan pilihan gitu. Mungkin pesan dari Pak Nasir sendiri terhadap masyarakat sehingga ini jangan sampai terjadi dalam artian kita ribut tentang masalah pilihan satu dengan pilihan dua atau pilihan yang lainnya gitu. Dan saya sudah bilang kepada masyarakat, masalah pilihan itu tergantung dari hati nurani. Jangan dipublikasikan. Jangan sampai ribut di antara kita. Nah, kalau pimpinan yang kita pilih itu yang terbaik, itulah yang harus kita hormati. Untuk mengajukan negara kita yang lebih baik. Oke. Terkait dengan ujaran-ujaran kebencian mungkin yang masih ada berseliweran di sosial media, Pak. Apa harapan Bapak agar mungkin ini jangan sampai lagi, kita melihat tahun 2019 sangat panas gitu ya. Ya, betul, sosial media sangat panas sekali. Nah, harapan Bapak sendiri seperti apa, Pak? Pokoknya kita harus tiada dusta di antara kita. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Walaupun salah kita luruskan, yang benar kita luruskan. Oke, kalau jangan sampai merusak cita seseorang. Oke, kalau versi Mas Tommy seperti apa Mas melihatnya, karena masih ada mungkin kan di Minggu Tenang ini beberapa hal-hal yang sifatnya negatif dan itu takutnya mengacaukan kondusivitas masyarakat gitu. Kalau di kami sih, kami pikir di TPS kami itu aman ya kali ya. Paling apalagi kalau yang biasanya kalau di tingkatan akar rumput itu biasanya yang paling yang suka berseteru itu ya bapak-bapak. Tim ses DPRD kota biasanya, DPRD kota provinsi. Tapi ya kalau penjangkauan selama saya memantau, saya pikir di wilayah kami itu aman saja lah. Itu. Apalagi di perumahan tempat lokasi TPS kami itu hebatnya selama berapa bulan ini tidak ada spanduk caleg. Oh, tidak masuk ke situ? Di perumahan Palemborang Residence itu tidak ada spanduk caleg. Tapi kalau yang di kampung-kampung sekitarnya perumahan sebelah itu banyak. Tapi kalau itu bahkan dari yang sampai stiker aja tidak ada. Oke, artinya bersih di situ ya. Bersih di teman-teman Pak Nasir nggak susah lagi dong bersihinnya kan tempat ini. Beliau ini ya. Yang paling susah membersihkan itu apa aja sih Pak biasanya dari alat peraga kampanye nih Pak? Oh, itu kalau di tiang listrik itu pakai apa? Kawat itu. Aduh, seperti pagi tadi saya buka. Alangkah susah benar. Nah, 1 jam. Sedangkan itu imbauan dari Pak Camat Sekcam itu harus dibersihkan. Itu ya. Ya, karena nanti dipantau oleh pengawas. Oke. Nah, apalagi seperti saya juga sebagai ketua RT harus. Oke. Ya. Jadi memang harus benar-benar steril, bersih. Ya, betul. Steril. Sehingga ketika pas pemilu tidak ada lagi peraga kampanye. Jangan sampai warga itu terprovokasi dengan gambar-gambar atau banner-banner. Nah, kalau di Talangaman sendiri gimana Pak? Kondusifkah atau seperti apa? Ya, kondusif. Alhamdulillah seperti uji Bapak ini sama. Sama ya? Ya. Tidak. Karena Talangaman itu tidak pulau luas, cuman 27 RT, RW 7 RW. Oke. Bisa terjangkau. Untuk tahun ini Pak Tommy mungkin apalah harapan yang Anda ingin sampaikan, baik Anda sebagai pribadi, kemudian Anda juga sebagai anggota KPPS, sehingga pemilu pesta demokrasi 2024 ini menjadi pesta seluruh rakyat Indonesia, Pak? Ya kalau harapan saya pribadi, kalau bisa pemilu tahun ini di pesta rakyat 2024 ini kalau bisa
semuanya kondusif lah, kondusif, aman, tentram, dan apapun hasilnya bisa diterima oleh halayak ramai, terutama oleh kontestan-kontestan pesta politik ini, pesta demokrasi ini. Jadi jangan sampai ada hasut menghasut. Jangan sampai ada hasut menghasut lagi, apalagi kan ini kencengnya di media sosial. Iya. Anda melihatnya bagaimana nih di media sosial? Sangat kencang sekali mungkin. Iya benar. Ya makanya pintar-pintarlah memfilter informasi yang datang di media sosial. Oke. Terutama grup keluarga. Itu kadang-kadang kan grup keluarga ini yang menjadi concern kita gitu ya. Saling mempertahankan ego. Saling mempertahankan pilihan sebenarnya. Kalau kita berbicara juga tentang masing-masing pilihan gitu kan. Mungkin apa Pak yang bisa Anda sounding selaku dari, saya ke Pak Nasir dulu selaku Bawaslu lah gitu, selaku dari perwakilan dari Bawaslu terkait dengan pilihan dan hati nurani. Mungkin apa yang perlu Bapak sampaikan ke masyarakat? Saya sampaikan kepada masyarakat, jangan terprovokasi dengan apapun, pilih sesuai dengan hati nurani, mana yang bagus menurut Anda pilih. Jangan sampai mendengar omongan orang lain. Mana yang betul kamu bisa menilai sendiri, mana yang bagus dan mana yang tidak. Jadi jangan sampai waktu 5 tahun tersia-sia oleh pilihan kita. Kalau versi Mas Tommy seperti apa Mas? Mungkin untuk mewakili dari masyarakat, apa yang perlu disampaikan? Ya kalau menurut saya sih silakan pilih yang sesuai visi dan misinya yang kena di hati masyarakat lah. Jangan sampai memilih karena ada ongkos ke TPS. Oke. Ya kalau bisa sih itu sih. Artinya memang hindari bukan money tanpa politik. paksaan, tapi dari hati nurani lah. Paling dalam. Jadi dari hati nurani memang pilihan berdasarkan apa yang kita mau dan kita inginkan gitu ya. Oke. Kemudian harapannya Mas mungkin untuk pemilu tahun ini seperti apa? Apakah berjalan kondusivitas atau seperti apa? Ya, yang pasti harapannya ya itu tadi kondusif dan hasilnya bisa diterima oleh masing-masing pihak, terutama bagi kontestan-kontestan demokrasi ini. Oke, baik. Artinya memang seluruhnya berjalan baik, seluruhnya berjalan lancar sehingga tidak ada lagi. Yang pasti jangan sampai turun lagi 2019 ketika kita tahu banyak KPPS yang berguguran. Kalau bisa 2024 nihil lah. Tidak ada yang tidak terjadi jadi apa-apa. korban. Oke. Karena tahun 2019 itu banyak sekali ya, Mas. Iya, benar. Berseluruh Indonesia hampir. Angkanya ada laporannya kan. Laporannya hampir ratusan ya. Iya, betul. Yang meninggal dunia ini. Nah, untuk menghindari itu Mas, mungkin apa yang perlu ditekankan ke teman-teman? Ya kalau kami di KPPS kami yang pasti sudah stabil. Konsumsi harus hadir terus ya. Harus standby. Harus jalan terus. Iya, kerja makan ya. Sampai minum itu sudah kawan-kawan juga ngomong vitamin C, susu beruang segala macam, pokoknya jangan sampai putus katanya. Oke. Karena untuk menjaga stamina juga. Iya, kan? benar. Karena satu hari cuma effortnya itu kayak betul. banyak sekali kayak nggak pernah stop gitu. Nah kalau dari Bawaslu sendiri seperti apa Pak? Apakah juga minum susu beruang Pak? Kurasa karena tidak juga. Yang penting jaga kesehatan, stabil, banyak makan, minum cukup, jaga kondisi badan. Oke, baik. Ya mudah-mudahan pesta demokrasi kita besok berjalan lancar. Amin. Pak Nasir, Pak Tommy, mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Amin. Sehingga pemilu damai 2024 memang benar-benar terselenggara dan menjadi pemilu untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Studio TVRI Sumatera Selatan. Untuk pemirsa yang ada di rumah juga terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.